Welcome to Token by MTF, podcast dari Mandiri Tunas Finance yang membahas terkait dengan otomotif, finansial cerdas, dan juga tentang teknologi. Kali ini aku nggak sendirian karena hari ini aku ditemanin oleh narasumber dari brand yang benar-benar memiliki mobil listrik yang futuristik, pintar, dan juga canggih karena memiliki fitur yang pertama itu adalah auto parking. Nah, ini benar-benar kebutuhan untuk driver ataupun konsumen dari market di Indonesia. Yang kedua memiliki fitur yaitu rear wheel steering. Ini fitur yang sangat jarang banget untuk di mobil 1M-an dan juga mempermudah kalau misalkan sobat MTF pakai mobil ini di daerah Jakarta, putar balik ini sangat mempermudah sekali. Dan yang terakhir adalah fitur air suspension. Bayangin, mobil harga 1M-an yang bener-bener udah canggih, fiturnya lengkap, sangat safety juga, tapi sangat amat nyaman seperti mobil rasa 3M-an. Nah, biar nggak cuman rumor aja nih di sosial media, hari ini kita akan ngobrol langsung bersama narasumbernya yang terpercaya, yaitu produk expert dari Xpeng Indonesia, yaitu Pak Pandu. Welcome Pak Pandu. Berikan aplaus untuk Pak Pandu. Oke, boleh dong perkenalan terlebih dahulu nih Pak Pandu untuk profil dari Pak Pandu sendiri di Xpeng Indonesia nih. Oke, terima kasih banyak Mas Geraldo ya atas undangannya nih. Terima kasih kembali, Sebelumnya Mas. semuanya perkenalkan, saya Pandu dan saya tim produk expert dari Xpeng Indonesia, yang mana kita adalah ATPM-nya di bawah naungan Era Jaya Swasembada Group. Oke. Gitu. Nah, thank you ya Pak udah hadir. Ini jujur, pertama kali saya lihat mobil Xpeng itu bener-bener mewah banget Pak. Bentuknya pun sangat menarik, secara first impression pun ini kayaknya mobil sangat futuristik juga. Dan juga canggih nih Pak. Dan tentunya kok dilihat-lihat dengan harga 1M-an, mobil kok bisa sepinter itu nih ya Pak. Jadi kita akan bahas tuntas terkait dengan Xpeng, X9 dan juga G6 di episode kali ini. Nah, let's start from the beginning. Pak Pandu, banyak yang baru dengar nama Xpeng. Boleh ceritain sedikit nggak? Xpeng itu siapa dan kenapa jadi fenomenal di tahun ini sih, Pak? Oke, jadi memang Xpeng ini dia berasal dari Guangzhou, China. Oke. Dan berdiri dari tahun 2014. 2014, oke. Kalau kita lihat secara kita tarik ulur ya waktunya ya, itu 2014 sebenarnya nggak jauh banget nih sama sekarang 2025. Karena banyak banget yang mempertanyakan, wah ini berarti brandnya masih baru dong, masih baru. Biasanya mereka bilangnya kayak gitu. Cuma kalau kita tarik lagi nih ke belakang, sebagai pendirinya mobil listrik yang pertama kali itu di brand sebelah ya. Nah, di brand sebelah ini dia baru berdiri pun di tahun yang mirip-mirip sama kita. Jadi sebenarnya kita sendiri itu adalah pionirnya di brand mobil listrik di seluruh dunia gitu. Nah, untuk Xpeng sendiri, untuk Sobat MTF mungkin belum tahu nih cara bacanya tuh seperti apa sih? Xpeng kah? Xpeng, Sipeng, atau seperti apa sih Pak? Oke. Cara bacanya ini? Oke, bener banget. Karena biasanya ada customer atau mungkin netizen ya yang suka nyebutin, ada yang bilangnya Sipeng atau Xiaopeng gitu ya, Xpeng atau Xpeng. Nah, biasanya mereka nyebutnya masih random seperti itu ya. Tapi secara pelafalan kalau dari China-nya sendiri kita sebutnya sebagai brand Xpeng. Gitu, Mas Geraldo. Karena memang dari pendirinya yang bernama He Xiaopeng. Lalu kita singkat menjadi Xpeng, seperti itu. Wah, ini sih kayaknya kita akan bahas tuntas mobil yang canggih, futuristik juga, karena dari tadi kayaknya saya juga lihat mungkin Sobat MTF di video di belakang itu sangat futuristik banget. Jadi bener tagline-nya itu adalah, ini beneran gak sih mobil 1M-an tapi rasanya seperti 3M-an. Jadi langsung aja kita akan bahas fitur-fitur apa saja yang ada di mobil Xpeng. Nah, boleh dong Pak Pandu spill ke netizen, sahabat MTF terkait dengan fitur-fitur yang ada di mobil Xpeng. Oke, jadi bener banget ya, mobil kita itu kita bahas dari harganya. Harganya start from 990 juta rupiah. Wow. Dan yang paling mahalnya itu adalah di harga 1 miliar 99 juta rupiah.
Jadi Oke. 1M-nya kecil Bener nih. 1M kecil ya. 1M Biasanya kan kecil. ada 1M-an tapi taunya 1,5 M, 1,5, ya kan, 1,7. 1,7 Wah, gitu ya. jadi ini benar-benar Hmm. 1M-annya tuh kecil lah. 1M-nya kecil. Terus kenapa nih kita sebut sebagai mobil yang bisa bersanding dengan mobil dengan harga 3M-an? Karena memang fitur-fitur dari mobil kita itu banyak banget, melimpah banget. Mungkin saya coba kasih tahu ya beberapa fiturnya ya. Oke, yang paling menjadi unggulan pertama di mobil kita itu adalah auto parkingnya. Tadi yang udah disebut sama Mas Geraldo juga. Nggak banyak nih mobil-mobil yang punya fitur auto parking, apalagi di harga yang segini. Kemudian fitur auto parking ini bisa memudahkan kita untuk mencari parkir dan parkir sendiri mobilnya. Bener-bener kita tinggal pencet aja di head unitnya. Ketika head unitnya udah mengarahkan, kita langsung lepas remnya, dia akan bermanuver sendiri, parkir sendiri, dan benar-benar smooth dan rapih. Gitu, benar-benar rapih banget. Ibu-ibu yang parkir kalah nih biasanya. Iya, betul. Kalau misalkan ibu-ibu nih lagi ngantar anaknya sekolah, biasa kalau misalkan di sekolahan padat ya tempat parkirnya, padat banget. Terus tipis-tipis lah untuk jarak-jaraknya. Ini cocok banget untuk ibu-ibu, untuk wanita yang agak kesulitan untuk parkir, langsung aja beli Xpeng, rasain experience-nya untuk auto parking ini. Iya betul, karena memang benar-benar smooth auto parkingnya. Saya sendiri juga udah nyoba beberapa kali, mau itu ada marka jalannya, mau itu nggak ada, dia bisa membaca itu dan bisa parkir sendiri. Dan auto parking ini bisa mencakup untuk 3 model parkir. Mau parkir mundur itu bisa, parkir paralel itu bisa, dan parkir miring juga bisa. Komplit ya? Komplit banget. Jadi benar-benar bisa digunain di segala kebutuhan. Nah, cocok banget nih. Dengan fitur auto parking ini pasti menyelamatkan teman-teman atau sobat MTF atau netizen itu masuk ke Instagram, biasanya ada foto-foto yang parkirnya tuh markanya di sini tapi dia di pas tengah-tengah. Iya benar-benar. Tapi Xpeng ini udah canggih. Jadi aman banget, pasti bener-bener ini markanya di sini, kanan kiri udah pasti di tengah-tengah untuk mobilnya ya. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya nih, Pak Pandu. Oke, boleh. Fitur selanjutnya kita membahas di Xpeng X9 ya. Karena tadi yang harganya 1M. Nah, Xpeng X9 ini salah satu fitur unggulannya adalah rear wheel steering. Rear wheel steering, yang artinya ban belakangnya akan ikut berbelok apabila kita membelokkan setirnya. Jadi nggak cuma depannya aja. Depannya aja tapi belakangnya ikut belok gini ya. Betul. Wah, keren banget. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menurunkan turning radiusnya. Jadi walaupun mobil kita dimensinya itu besar banget ya, lebarnya panjang banget, hampir 5,3 meter, tapi turning radiusnya bisa mencapai hanya 5,4 meter aja. Ini cocok banget di jalanan Jakarta. Cocok banget. Apalagi kalau misalnya di Jakarta kan kita jalannya nggak terlalu lebar ya. Benar. Jadi kalau misalnya kita muter balik itu nggak usah mundur lagi. Dengan sekali ada ambil aja. Fitur rear wheel steering ini sekali ambil aja udah aman banget ya. Jadi nggak usah misalkan kita mau putar balik ke kanan, ambilnya dari kiri langsung kanan. Tapi ini dengan ada bantuan fitur ini jadi mempermudah drivernya juga ya. Langsung muter baliknya gampang. Dan nggak cuma itu aja untuk si fitur rear wheel steeringnya ini. Kalau dalam kecepatan tinggi itu bisa membantu untuk bermanuver. Jadi dia buat belok-belok, nyelip-nyelip itu gampang banget dan nggak bikin limbung mobilnya. Salah satu fiturnya itu juga. Berarti kalau misalkan di jalan tol, sobat MTF atau netizen itu lagi kecepatan cukup tinggi ya kan, tenang aja, untuk Xpeng ini handlingnya udah sangat keren, mantep ya, karena dengan ada bantuan rear wheel steering ini jadi kanan kiri itu udah pasti terjaga dengan aman lah ya. Betul. Oke, next fitur apa lagi nih Pak? Kayaknya fiturnya banyak banget ya di Xpeng X9 ini. Kita coba breakdown satu-satu ya. Boleh banget. Nah kemudian fitur berikutnya adalah air suspension juga nih, yang mana di harga 1M ini juga nggak ada di kompetitor lain, nggak ada dengan harga segini. Biasanya ya pada pasang sendiri kan ya. Betul. Tapi ini langsung dari brandnya menyediakan si air suspension ini untuk memudahkan para pengendara dan memberikan kenyamanan juga untuk mereka. Fungsinya apa? Yang pertama, misalnya kalau kita lagi bawa barang-barang yang banyak dan berat-berat. Nah, di tombol bagasi itu bisa kita pencet aja untuk turunin si suspensinya. Kalau dia udah turun, pastinya kita bawa barangnya lebih gampang ya. Iya, untuk naikin dari tanah ke mobil kita. Itu satu. Kemudian si air suspension ini juga bisa membantu kalau misalnya kita berkendara di jalanan yang
tinggi ya kayak di Oke. pegunungan atau misalnya di gravel gitu Ya. ya, yang tanah-tanah gitu atau banyak bolongnya, suspensinya kita bisa naikin. Wow, Jadi canggih bagian banget. bawah kita aman Aman. banget. Itu. Terus dari Airsus ini juga bisa menyetel untuk kemudahan dan kenyamanan berkendaranya dengan 4 mode berkendara. Oke, ada 4 mode. Apa aja Mm-mm. nih, Mas? Yang pertama itu adalah mode comfort, Comfort, yang oke. kedua standar, Standar, yang ketiga sport, yang terakhir individual. sport Heeh. individual. Nah, yang individual ini kita bisa atur-atur sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Kalau yang 3 tadi dia menyesuaikan. Contoh, kalau Yap. dia mau yang comfort, nah berarti air suspensionnya nanti akan sangat enak banget. Jadi kalau ada hantaman-hantaman gitu ya, enak banget, smooth banget. Tapi kalau kita pindah ke mode yang sport, nanti air susnya itu akan lebih keras sehingga Oke. nggak akan limbung-limbung mobilnya. Gitu, Mas Jadi tetap Geraldo. stabil ya, walaupun kalau Betul. misalkan suspension itu dipakai di mode sport, itu biasa kalau misalkan kita lagi di jalan tol. Benar. Di jalan tol tapi dengan kondisi jalannya tuh yang nggak terlalu bumpy juga, yang Bener. benar-benar mulus, Mm. itu enak banget kalau misalkan sobat MTF netizen sekalian tuh pakai mode yang sport. Betul. Tapi kalau misalkan mode yang comfort itu bener-bener enak kalau misalkan mungkin jalanannya agak limbung, itu bisa disesuaikan Iya. ya berarti ya. Gitu kalau misalkan Yang ada banyak bolong-bolong. bolong-bolongan, nah itu pakai mode yang comfort. Comfort. Jadi ini Xpeng udah keren banget untuk fitur kenyamanannya. Apalagi yang individual tadi ya, berarti itu kita bisa customize ya. Bisa customize. Kita mau di mix antara yang comfort, standar ataupun yang sport juga ya. Benar. Jadi udah bener-bener menyesuaikan dari kebutuhan drivernya atau dari si passengernya itu sendiri ya. Iya, betul. Keren banget pokoknya. Nah, fitur selanjutnya nih. Oke, boleh. Fitur selanjutnya yaitu adalah ruang bagasi kita. Oke, ruang Pertama, bagasi. kalau kita lihat ya dari dimensi mobil kita, itu beda banget sama mobil MPV yang kebanyakan. Biasanya mobil MPV itu kan pada boxy ya, Ya, belakangnya kotak gitu. Betul. Kalau mobil kita beda, mobil kita didesain dengan desain coupe. Oke. Nah, desain coupe ini fungsinya agar belakangnya landai ini, jadi dari baris ketiganya dia akan lebih enak tuh. Oke. Baris ketiganya enak. Kemudian karena desainnya yang landai ini, jadi ruang bagasinya pun semakin lega. Betul. Gitu. Dan nggak cuma itu aja, kita punya fitur yang namanya sekali klik dan tahan. Oke. Si baris ketiganya ini akan melipat sendiri sampai ke rata lantai. Oke. Nah, ini benar-benar fitur yang nggak ada juga di kompetitor kita. Ini pada harga yang keren sama, banget. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi belanja bulanan ya, mungkin yang bersama keluarga juga kan habis belanja, shopping dan segala macam, terus kita mau masukin barang-barang kita ke bagasi, butuh space yang lebih, berarti tinggal pencet tombol aja nih Mas. Tinggal pencet, tahan beberapa detik, otomatis. Dia udah gerak, otomatis langsung kita lepas aja. Mempermudah sekali ya. Sangat mempermudah. Karena biasanya kalau misalkan di mobil-mobil lain tuh kita harus tarik tuasnya lagi, kita harus coba dorong lagi. Tapi di Xpeng X9 ini untuk mobil keluarga atau mobil MPV ini udah sangat mudah sekali, effortless banget ya. Benar. Oke, nah itu baru 3 fitur kalau misalnya kita bacain ya. Kita lanjut lagi ke fitur selanjutnya. Ada fitur apa lagi, Mas? Fitur selanjutnya adalah dari ADAS-nya nih. Advanced Driving Autonomous System. Oke. Gitu. Nah, dari ADAS-nya ini kita mengusung ADAS level 3. Level 3 ya? Level 3 yang mana nggak semua mobil pabrikan juga nih bisa mencapai ADAS level 3 ini. Dan salah satunya adalah kita di Xpeng. Terus fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah dengan ADAS level 3 ini kita benar-benar bisa hampir autopilot nih mobilnya. Hampir autopilot. Bisa ngerem sendiri, jalan sendiri, pindah lajur, bisa banget. Bahkan sampai tadi auto parkir itu. Nah, kemudahan dari ADAS itu seperti itu yang level 3 ya. Yang level 3. Gitu. Oke, jadi ADAS ini mungkin di brand-brand mobil lain mungkin baru level 1 atau level 2, tapi di Xpeng ini udah sampai level 3 sobat 3. MTF. Jadi ini benar-benar kayaknya sangat amat berfungsi juga dengan baik, membantu drivernya dan tentunya memberikan kenyamanan lebih untuk passengernya juga. Benar. Bayangin kalau misalkan driver kita agak kelelahan sedikit, terus mobilnya mau coba semi autopilot tadi, itu bisa banget ya berarti? Bisa banget. Jadi walaupun udah semi autopilot tapi tetap drivernya harus dalam kondisi yang fit juga ya Mas ya? Kondisi yang fit, benar. Karena kalau misalkan di Xpeng ini nanti ada fitur yang bisa membaca kebugaran dari
drivernya dari juga ya. drivernya, bener. Oke, Jadi kita next langsung aja Mas. kita ada fitur berikutnya nih yang membahas kebugaran si drivernya. Oke. Jadi nama fiturnya itu adalah Driver Monitoring System. Driver Monitoring System. Jadi Baik. akan ada kamera Oke. yang akan menghadap ke si drivernya dan dia akan bisa membaca ekspresi wajah kita. Oke. Gitu. Dan kalau kita lagi ngantuk, dia bisa baca dan memberikan notifikasi. Oke. Gitu. Jadi ini benar-benar dikhususkan buat agar si pengendaranya fokus sama jalanannya gitu. Jadi benar-benar kalau misalkan di mobilnya berarti ada CCTV ya, Pak? Ada CCTV-nya, ada CCTV bener. untuk si drivernya itu sendiri. Kalau di mobil lain sepertinya belum ada. Yang saya ketahui itu kalau misalkan fitur seperti itu tuh kalau misalkan kita bekerja di tambang, alat berat, kalau misalkan lagi malam-malam kita lagi bekerja itu ada si fitur tersebut. Jadi kalau misalkan drivernya wah mulai ngantuk atau lagi lelah itu udah langsung ada warningnya juga. Ada warningnya. Jadi ini kayaknya baru mobil yang pertama atau brand yang pertama yang mengadakan fitur si CCTV untuk drivernya tersebut. Iya, betul. Jadi ini benar-benar membangun awareness untuk si drivernya juga nih kalau misalkan kita benar-benar harus standby, harus fit juga walaupun udah ada fitur semi autopilot kita tadi. Iya, betul. Nah, kita lanjut nih fitur yang keberapa ya? Kayaknya udah banyak banget ya fiturnya ya. Jadi Xpeng X9 ini MPV yang harganya 1 M-an tapi rasanya 3 M-an ini bener-bener wow banget sih. Fiturnya aja banyak banget. Kita lanjut lagi nih sama MTF. Oke, selanjutnya kita juga punya fitur voice assistant berbasis AI. Nah, fungsinya ini apa? Jadi fungsi si AI-nya ini untuk si voice assistant. Jadi benar-benar kita nggak cuma nyuruh buka tutup jendela aja, buka tutup si panoramiknya, tapi benar-benar kita bisa minta tolong arahkan ke SPKLU ya, soalnya mobilnya listrik. SPKLU terdekat, nanti dia akan memilihkan SPKLU-nya. Atau kita bisa juga milih mau yang SPKLU-nya yang KW tinggi aja, berdaya tinggi aja. Biar cepat ngisinya ya. Betul gitu, bisa mengarahkan seperti itu juga. Jadi memang dengan bantuan AI ini, voice assistant-nya ini sangat memudahkan kita gitu. Wow, berarti bukan hanya di dunia kerja aja, tapi sekarang untuk kita nyetir mobil aja udah ada AI-nya. Benar. Canggih banget karena sepertinya Xpeng ini secara historinya pun juga autotech ya, betul ya Mas? Benar. Autotech juga jadi mengcombine antara otomotif dan juga teknologi yang tentunya mempermudah nih untuk drivernya saat melakukan nyupir nih atau mengendarai sebuah mobil juga. Iya, benar. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita butuh map saja itu udah bisa pakai AI. Udah bisa pakai AI-nya. Jadi tinggal kita sebutkan tujuan kita kemana, lokasi kita di mana, itu udah bisa otomatis terintegrasi di head unitnya. Di head unitnya. Wow. Kita nggak perlu connect dulu ke handphone, langsung dari head unitnya bisa. Jadi nggak perlu takut kena etle ya. Nggak perlu jadi lagi. Takutnya ada kamera CCTV depan harus buka HP ya kan. Bener. Kita mau kemana nih gitu kan. Tapi dengan AI ini mempermudah dan tentunya menjadi lebih safety lagi saat berkendara. Oke. Next fiturnya apa lagi nih Mas Pandu? Oke, boleh. Salah satu fiturnya lagi itu kita memiliki layar sentuh yang sangat besar. Kalau kita sebutnya layar yang di depan itu adalah Central Information Display, CID. Nah, ini layarnya itu lumayan lebar. Kalau nggak salah sampai di 17 inci ya. Wow, 17 inci. Iya, gede banget. Bahkan tablet aja nggak segede gitu ya. 3 kali lipat. Hampir 3 kali lipat. Bener. Jadi memang gede banget layar itu dan itu bisa di split screen juga sama kayak laptop juga. Jadi yang driver bisa fokus mengendarai, yang si passengernya juga bisa tetap memainkan entertainment kesukaannya. Wow. Gitu. Dan nggak cuma itu aja. Ya benar, mempermudah. Dan nggak cuma itu aja, di baris kedua kita juga ada layar entertainmentnya juga. Wow. Dan ini lebih besar lagi. Berapa tuh Mas? Dia sampai 21,2 inci. 21,2 inci itu udah kayak TV ya berarti? Udah kayak TV, benar. Tapi ini kita sebutnya sebagai Smart TV. Karena benar-benar udah bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang kita inginkan. Mau itu untuk nonton, dengerin musik, bahkan bisa main PS juga Mas di situ. Wow. Berarti kalau misalkan yang hobi main PS nih bareng teman-temannya road trip ya, naik Xpeng X9 gitu kan, misalkan ke Bandung bosan,
colok aja PS-nya ya berarti colok ya. PS. Kita main FIFA, main game yang lain tuh berarti seru banget. Nggak Seru akan banget. boring lah di mobil ya. Aman banget gitu, Wah, enak banget. enak Dan banget. nggak cuma buat main PS aja, buat bapak-bapak nih ya yang memiliki Xpeng X9 dan mau sambil meeting gitu ya karena terjebak macet, itu bisa juga karena layar kita udah ditenagai dengan fungsi mirror screen juga. Oke, gitu. jadi langsung kita sambungin menggunakan Bluetooth atau HDMI ya berarti. Ya betul. Itu udah bisa langsung connect di layar. Nah, tadi udah dijelasin oleh Mas Pandu terkait dengan fitur yang ada di Xpeng X9, tapi masih banyak banget fitur yang ada di Xpeng X9. Maka dari itu kita lanjut lagi. Silakan Mas Pandu, apalagi nih fitur yang ada di Xpeng X9 ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Yes. Fitur berikutnya. Nah, tadi kan kita ngebahas fitur-fiturnya aja nih, yang modern-modern, yang canggih-canggih. Kita belum membahas fitur yang safety-nya ya. Yes, betul. Nah, fitur yang safety-nya udah tenang aja, karena memang si X9 ini, bahkan yang G6 juga ya, udah memiliki sistem keamanan aktif dan juga keamanan yang pasif. Jadi benar-benar ADAS-nya ini berkolaborasi juga untuk bisa menghasilkan keamanan bagi mobilnya itu juga. Mau yang tabrakan depan, atau tabrakan samping, tabrakan belakang, itu udah ada fitur pengamannya. Itu yang pasif-pasifnya. Kalau yang aktif-aktifnya sendiri, ya benar-benar lengkap banget gitu ya. Mau dari ada airbagnya ya, benar. Airbagnya juga kita udah ada di sekeliling mobilnya, udah aman. Totalnya kita ada 7 airbag. 7 airbag dan mobil. Itu udah benar-benar aman banget. Kemudian kita mau membahas chassisnya deh ya. Nah, dari chassisnya juga kita benar-benar punya chassis dengan torsional rigidity sampai di 46.000 Nm. Dan ini hanya dimiliki oleh kelas-kelas mobil premium di Eropa yang sampai segini. Kemudian pilar-pilarnya pun sangat kuat sekali karena memang dibuat dengan bahan seperti bahan pembuatan kapal-kapal submarine atau kapal selam ya, kapal selam. Yang mana kita tahu kalau kapal selam kan butuh tekanan tinggi tuh ya untuk masuk ke dalam air, dan kita pilar mobilnya seperti itu. Jadi aman banget dari tabrakan-tabrakan. Seperti itu. Jadi untuk customer dari Xpeng X9 ini nggak usah khawatir lagi ya. Benar. Seberapa kuat mobil ini, seberapa aman mobil ini juga, karena tadi udah dijelaskan dengan detail oleh Mas Pandu juga. Tentunya ini akan menjadi salah satu poin penting juga saat mungkin dari Mas Pandu atau dari tim dealer pun nanti akan menjelaskan ke customer juga ya. Benar. Jadi customer langsung, wah trusted banget nih Xpeng X9 ini. Walaupun tadi dijelaskan Xpeng ini baru lahir ya di tahun 2014, tapi udah sangat amat matang. Dan kalau nggak salah Xpeng X9 ini atau secara globalnya itu Xpeng udah mendominasi market di Eropa juga ya Pak? Benar, kita total itu sudah sampai ke 30 negara. 30 negara. Di Eropa, di Amerika Latin, Asia Pasifik pun udah masuk juga. Dan sekarang di Indonesia. Jadinya untuk customer di Indonesia nggak usah worry lagi. Langsung aja coba lihat Xpeng X9 ini, bisa ke dealer terdekat. Itu ada di mana aja Pak? Dealer terdekat misalnya dari Tamrin ya. Kita bisa menuju ke Pondok Indah. Pondok Indah ada. Terus kita juga ada dealer di Puri Jakarta Barat ya, ada ya. Selain itu kita juga ada di PIK 2. Di PIK 2 ada. Terus teman-teman warga Tangerang jangan khawatir, di BSD juga ada gitu. Jadi dan satu lagi ada satu lagi di Sunter. Jadi udah ada 5 dealer di wilayah Jakarta dan juga Tangerang. Benar. Jadi untuk sobat MTF ataupun netizen dari MTF juga bisa langsung coba cek nih Xpeng X9 ataupun G6-nya juga di dealer-dealer terdekat dari rumah sobat MTF juga. Dan tentunya nanti kalau misalkan cocok dengan mobil ya, jangan lupa untuk pembiayaannya menggunakan dari Mandiri Tunas Finance ya Pak Pandu ya. Boleh. Nah, mungkin masih ada fitur yang lain lagi Pak terkait dengan Xpeng X9 ini? Boleh. Mungkin fitur yang terakhir nih ya. Boleh banget. Sebenarnya masih banyak banget, tapi kalau saya jelasin semua nggak habis nih waktunya. Nggak selesai-selesai ya. Yang terakhir, fitur yang terbaiknya adalah OTA update, yang artinya mobil ini bisa diupdate di dalam keadaan apapun selama masih ada sinyal dari si mobilnya. Karena di dalam mobilnya ini kita udah ada eSIM-nya.
eSIM-nya. Gitu. Udah kayak handphone ya berarti. Udah kayak ada handphone, eSIM. bener-bener udah ada eSIM-nya, jadi tinggal kita klik aja untuk update, Oke. dia akan mengupdate software si mobilnya gitu. Oke, Nggak jadi perlu nggak dibawa usah- ke bengkel. Iya, betul banget. Kalau Nah. misalkan mungkin mobil konvensional gitu kan, Hmm. kita ada perbaikan atau apa harus bawa ke bengkel kan. segala Betul, macam. betul. Kalau ini udah ada eSIM-nya tadi udah dijelaskan oleh Hmm. Pak Pandu juga, karena ada OTA update, udah ada eSIM-nya jadi aman banget. Nah, dari tadi kita udah bahas fiturnya, mungkin mau tahu juga nih untuk range-nya. Untuk Xpeng X9 ini Boleh. dalam satu kali pengecasan bisa menempuh jarak seberapa jauh sih Pak? Oke, nah kalau dari range-nya kita ada 3 tipe nih untuk yang Ada 3 tipe. Oke. saya jelasin dari G6 saja deh Boleh, ya. boleh. Yang G6 itu kita range-nya dengan kapasitas baterai 66 kWh itu sampai 435 km. 435 km. Ya, Oke. kemudian next-nya yang X9. X9 untuk yang standar range-nya itu bisa mencapai 500 km dengan kapasitas baterai 84,5 Wow. kWh. Terus next-nya yang long range Pro Mhm. dan long range Pro Plus itu sama kapasitasnya itu di 101,5 kWh dan bisa menempuh sejauh 590 km. Oke. Gitu. Jadi ini udah bisa sampai Jawa Tengah ya. Jawa Tengah udah nyampe, bisa bener. satu kali pengecasan. Sekali ngecas aja. Dan mungkin dari sobat MTF ataupun netizen penasaran juga nih, seberapa lama sih kalau misalkan kita ingin ngecas untuk full baterai ataupun misalkan dari 10% sampai 80% deh. Boleh, Itu boleh. berapa lama sih Pak kita nunggunya? Boleh. Jadi sama ya kayak handphone juga. Biasanya handphone dicas dari 10 sampai 80 nih, berapa lama waktunya? Sama di mobil kita juga seperti itu. Dari 10 sampai 80% bisa hanya dalam waktu 20 menit aja ngecasnya. 20 menit ngecas mobil. Betul. Langsung Di 80%. SPKLU langsung. Wow. Kita aja ngecas HP kayaknya untuk sampai 80% tuh butuh waktu sekitar 1 jaman. Bener, Mungkin bener, ini bener. hanya Ini lebih 20 cepat lagi. menit kita mungkin lagi road trip ya kan Hmm. ke SPKLU terdekat juga sambil ngopi sambil istirahat sejenak langsung penuh lagi Penuh lagi. gitu. Jadi kalau misalkan di mobil konvensional sama aja kayak lagi antri BBM ya Pak ya. Bener, sama aja Nunggu kayak lagi lagi. antri. Bener. Jadi cocok banget untuk sobat MTF, untuk pengusaha muda, terus ada keluarga baru juga. Ini kalau misalkan beli Xpeng X9 udah paling cocok. Top banget. Oke, kita lanjut nih Pak. Boleh. Terkait dengan pembiayaan Xpeng ini. Jadi sekarang kita akan bahas yang paling penting nih untuk sobat MTF. Gimana sih caranya bisa punya Xpeng tapi nggak bikin saldo rekening kita syok atau langsung terkuras banyak? Tenang. Jadi solusinya itu dari Mandiri Tunas Finance karena Mandiri Tunas Finance punya program MTF Fast and Easy untuk Xpeng. Yang pertama adalah bunganya itu mulai dari 2,87%. Tenornya itu sampai 7 tahun dan DP-nya itu dimulai dari 20%. Jadi sangat amat terjangkau kalau misalkan sobat MTF sudah suka dengan Xpeng X9 ataupun G6 dengan DP 20% itu bisa memiliki Xpeng. Dan kalau misalkan sobat MTF itu penasaran untuk mengetahui cicilan lebih lanjutnya, tenang aja, dari MTF memiliki simulasi cicilan yang bisa langsung diakses melalui website www.mtf.co.id dan juga bisa langsung mampir ke booth-nya Xpeng, ke dealernya Xpeng juga, ataupun pameran-pameran yang diikuti oleh Mandiri Tunas Finance nih Pak. Dan menurut saya ya, Ya. kolaborasi dengan Mandiri Tunas Finance ini benar-benar strategis banget. Karena yang kita ketahui ya, masyarakat di Indonesia sangat membutuhkan kredit-kredit yang sangat mudah Ya. dan juga tentu aja bunganya rendah. Rendah juga. Benar-benar. Nah, Betul. jadi benar-benar kolaborasi ini ya sangat dinantikan lah. Yes, betul banget. Pokoknya ini kolaborasi yang keren banget dengan adanya program Fast and Easy dari Mandiri Tunas Finance. Buat kamu yang pikir Xpeng itu terlalu canggih buat dompet kamu, tenang. Yang penting kamu canggih duluan, cari solusinya langsung cek website Mandiri Tunas Finance. Yeay, keren Mandiri Tunas Finance. Oke, sebelum kita tutup nih, kayaknya nggak berasa ya kita ngobrol terkait dengan Xpeng ini tadi Iya, bener, udah dijelaskan oleh Pak Pandu juga. Xpeng itu sebetulnya ada 2 tipe ya sekarang ya Pak, 2 varian ya. 2 varian yang masuk ke Indonesia. Untuk Ada saat ini. G6 Oke. sama si X9. X9. Yang tadi kita bahas. Oke, tadi ada yang
SUV-nya dan juga ada yang MPV-nya juga. MPV-nya, betul. Kita masuk ke segmen yang seru-seruan sedikit boleh ya Pak ya? Apa tuh seru-seruan? Seru-seruan pokoknya ya ini agak menegangkan sedikit lah. Oh, boleh. Jadi segmen ini adalah segmen Talk to Me, You Talk, Me bertanya. Oke, boleh ya? Boleh. Kita mainnya cepet aja. Boleh. Jadi saya mengajukan pertanyaan, Mas Pandu bisa langsung jawab dengan cepat. Ready nggak Pak? Siap. Ready ya. Penasaran? Pertanyaan yang pertama, nyetir sendiri atau disetirin nih Pak Pandu? Saya lebih pilih nyetir sendiri. Nyetir sendiri. Oke. Pertanyaan yang kedua, mobil pintar atau supir yang pintar? Supir pintar dong. Karena mau sepintar apapun mobilnya, kalau supirnya nggak pintar, dia nggak akan bisa menjalankan mobilnya. Yes, betul banget. Dan yang ketiga, di sini internal combustion engine atau baterai electric vehicle. Baterai electric vehicle. Kalau Karena boleh tahu kenapa tuh, udah Pak? sangat dimudahkan sama pemerintah ya. Pertama, pajaknya murah. Pajak murah, Yang kedua, apa ya? bebas ganjil genap. Bebas ganjil Iya kan? genap. Apalagi di Benar. Jakarta kan. Benar. Dan yang terakhir, penggunaannya ini sangat affordable dibandingkan Betul. dengan bensin. Oke, dan juga low maintenance juga ya Pak ya? Low maintenance, benar. Jadi nggak usah ganti oli setiap Bener. berapa kilo gitu Bener. kan. Dengan electric vehicle kalian udah benar-benar low maintenance, pajaknya murah dan tentunya kalau di Jakarta sangat dibutuhkan adalah bebas ganjil genap. Bebas ganjil genap. Oke. Butuh banget. Yang keempat, isi baterai semalam atau isi bensin seminggu. Saya pilih isi baterai semalam aja. Kenapa tuh Pak? Karena saya sendiri ya, saya biasa kemana-mana naik motor nih ya. Naik motor itu kalau saya lupa isi bensin, terus saya harus isi bensin pagi-pagi, itu antrinya panjang banget. Iya sih, Dan setuju saya sih Pak. nggak suka kayak gitu. Sama, saya Jadi juga saya lebih pilih isi baterai semalaman aja. isi baterai semalam, kita udah siap nih di pagi hari Betul. berangkat ya. Betul. Karena kalau misalkan isi bensin di pagi hari itu kalau udah ngantri, terus ditambah kita macet, akhirnya udah nggak mutu duluan ya Pak ya. Bener banget, udah parah banget lah. Udah kayak chaos banget gitu ya. Oke, pertanyaan yang kelima nih. Ini kayaknya pertanyaannya bisa bikin Mas Pandu deg-degan nih. Pilihannya nih. Ready ya Mas ya? Ya, Oke, indis ekonomi, Mas Pandu pilih cash atau kredit? zaman sekarang pilih kredit. Tentu aja, saya pilih yang kredit dong, tentunya. Wah, Kalau tadi bahas si indis ekonomi, Iya. sama. Indis Indis ekonomi ekonomi. juga. Saya menginginkan financial flow saya yang teratur. Maka dari itu, saya lebih pilih untuk kredit. kalau kreditnya di mana nih Pak? Di MTF dong tentunya. Wah, cocok nih. Jadi Mas Pandu aja kalau misalkan mau kredit pilihnya di MTF. Berarti sobat MTF atau netizen bisa langsung pilih bersama MTF juga ya. Karena kita udah berkolaborasi antara MTF dan juga Xpeng juga ya Pak Pandu Betul, ya. betul. Wah, kalau saya sih bener-bener pilih Xpeng karena dia satu-satunya yang bisa diajak ngobrol. Karena udah ada teknologi AI-nya. Ada Ngerti AI-nya, arah dan nggak pernah ngambek pas saya lupa kasih perhatian. Jadi emang bener-bener kita bisa ngobrol sama mobil ya. Bener, karena bener, udah ada bener. AI-nya Udah juga ada ya. AI-nya. Wah, pokoknya Xpeng itu keren banget lah untuk di Canggih. ekonomi saat ini. Sebelumnya Pak Pandu, kayaknya sesi kita harus berakhir nih Pak. Kayaknya sebetulnya pingin banget kita bahas yang lain. Sobat MTF dan juga mungkin netizen dari sosial media pun kalau misalkan pingin tahu lebih lanjut mungkin bisa langsung cek IG-nya MTF ataupun Xpeng_ID. Di belakang kita juga kita udah dari tadi show juga nih terkait dengan tipe mobil dari Xpeng juga, dan mungkin mohon maaf kita harus berakhir di sesi kali ini di episode keempat terkait dengan pembahasan Xpeng. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Pandu Terima kasih juga. atas insight-nya hari ini. Jujur makin denger makin yakin kalau Xpeng ini bukan cuma mobil nih Pak, Benar. melainkan partner berkendara di masa depan. Benar. Karena memang tadi yang udah disebutin juga, kita itu adalah brand autotech company. Yes. Bukan cuma otomotif, bukan cuma Teknologi, teknologi, tapi dikombin jadi disatuin. satu. Betul. Jadinya Xpeng ini jadi wah keren banget Pak. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih kembali ya Terima kasih Pak Mas Pandu. Geraldo dan juga MTF sudah menghadirkan saya di sini. Apalagi? Oke Pak Pandu, terima kasih banyak atas insight-nya hari ini. Kita ngobrol-ngobrol kayaknya 1 jam. Kalau misalnya kita kulas lebih detail lagi kayaknya nggak cukup ya Pak ya? Nah, cukup karena fiturnya banyak banget. Oke, jadi kalau misalkan netizen dari sosial media MTF ataupun sobat MTF pingin tahu lebih detail lagi terkait dengan Xpeng, bisa langsung datang ke dealer yang telah disampaikan oleh Pak Pandu tadi. Jadi hari ini kayaknya jujur
saya udah nggak bingung lagi untuk pilih mobil EV karena saya yakin Xpeng ini bukan cuma mobil, tapi partner berkendara di masa depan nih Pak. Oke, bener banget. Kenapa partner berkendara di masa depan? Karena memang Xpeng sendiri adalah autotech company. Oke. Bukan cuma otomotif, bukan cuma Teknologi teknologi aja, tapi disatuin autotech company. Sehingga mobil kita itu benar-benar udah futuristik banget. Oke, sekali lagi saya juga mau mengucapkan terima kasih kembali ke Mas Geraldo dan juga MTF ya, sudah mengundang saya pada acara kali ini. Dan semoga semakin banyak masyarakat Indonesia yang bisa lebih dekat lagi nih mengenal Xpeng lebih jauh dengan teknologi mobil pintarnya. Nah, itu dia Sobat MTF. Dan untuk Sobat MTF, kalau misalkan pingin nih langsung beli mobil Xpeng, gimana caranya? Bisa langsung cek website kami di www.mtf.co.id dan follow Instagram di Mandiri Tunas Finance dan juga Xpeng_ID. Kalau misalkan Sobat MTF pingin tahu berapa besar sih cicilan tiap bulannya, Sobat MTF bisa langsung cobai simulasi cicilan di www.mtf.co.id. Siapa tahu bulan depan kamu udah bisa bawa pulang Xpeng sendiri dan langsung cobain road trip bersama keluarga. Pokoknya udah cobain deh fitur-fitur mewah dari Xpeng. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Talk Smart, Drive Smart, wujudkan impian bareng Mandiri Tunas Finance. Bye-bye. Sampai bertemu di Talkin by MTF di episode selanjutnya. Terima kasih Pak Pandu. Terima kasih untuk kru yang bertugas.